Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 statistik 1 yang beranggotakan 3 orang. Atas nama saya sendiri Ariska Aulia, yang kedua ada Irawati, dan yang terakhir ada Titi Khairunisa. Di sini kami akan menyelesaikan salah satu tugas statistik, yaitu tentang pembuatan data frekuensi pada Microsoft Excel. Di sini berhubung saya sudah memasukkan semua data-datanya, selanjutnya kita akan mencari nilai N. Untuk nilai N tersebut kita dapat menggunakan rumus sama dengan count-a. Kita klik 2 kali, lalu kita blok. Sampai sini, lalu kita enterkan. Selanjutnya kita akan mencari data nilai terkecil, dan terbesar. Untuk data nilai terkecil kita dapat menggunakan rumus sama dengan min, lalu kita blok kembali. Setelah sampai sini, lalu kita enterkan. Selanjutnya terbesar kita dapat menggunakan rumus sama dengan max. Kita klik 2 kali dulu, lalu kita tarik. Setelah itu lalu kita enterkan. Selanjutnya kita akan mencari range. Untuk mencari range itu sendiri kita dapat menggunakan rumus sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil, lalu kita enterkan. Di sini kita sudah mendapatkan range-nya yaitu 55. Selanjutnya kita akan mencari jumlah kelas. Untuk jumlah kelas, kita dapat menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 3,322, lalu kita kalikan. Dalam Microsoft Excel, tanda kali diubah menjadi tanda bintang. Lalu kita ketikkan log dan nilai N-nya. Nilai N-nya di sini berhubung 50, lalu kita ketik 50. Dengan 1 plus 3,332 bintang log dalam kurung dan tutup kurung, untuk kita tutup kurung lagi, enter. Jadi kita sudah mendapatkan jumlah kelasnya. Selanjutnya kita akan mencari panjang kelas. Panjang kelas. Untuk mencari rumus panjang kelas, yaitu kita dapat menggunakan sama dengan range dibagi dengan jumlah kelas. Bagi dengan ini, lalu kita enterkan. Di sini kita sudah mendapatkan nilainya. Di sini, tapi di sini dapat kita bulatkan menjadi 7. Jumlah kelasnya menjadi 7 dan panjang kelasnya dapat kita bulatkan menjadi 8. Selanjutnya kita akan mencari nilai interval. Lalu di bawahnya kita ambil angka terkecilnya, yaitu ada 40. Lalu kita klik sebelahnya dengan sama dengan ini.
lalu ditambahkan dengan panjang kelas dikurang 1. Maka hasilnya adalah 47. Selanjutnya yaitu di bawah 40 tadi kita klik sama dengan lagi, lalu 47 ditambah 1, hasilnya 48. Lalu di sini kita tarik sebanyak 7 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini, lalu sebelahnya juga kita tarik lagi. Samakan. Nah, sudah dapat seperti ini. Selanjutnya kita klik di sini. Lalu kita tulis interval. Untuk mencari nilai intervalnya, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan kita klik concatenate. Lalu kita ambil nilai di sini seperti ini. Lalu kita berikan titik 2. Setelah itu berikan tanda. Setelah tanda seperti ini, maka kita titik 2 lagi. Lalu kita ambil ini, yang nilai 47-nya. Setelah itu kita enter. Setelah kita enter seperti ini, maka kita tarik lagi sampai ke bawah. Setelah ini, maka kita akan mencari data frekuensi. Untuk mencari data frekuensi, rumusnya adalah sama dengan frekuensi seperti ini. Lalu kita blok. Dari sini kita blok. Lalu kita enter. Untuk data frekuensi, setelah kita blok semua, lalu kita berikan titik 2. Selanjutnya adalah kita blok dari sini sampai ke bawah. Lalu kita enter. Apabila sudah seperti ini, maka kita dapat mencari jumlah. Untuk mencari jumlah, kita klik di sini, lalu kita tuliskan jumlah. Untuk mencari jumlah tersebut, rumusnya adalah sama dengan sum lalu jumlahnya adalah 50. Selanjutnya yaitu frekuensi relatif. Frekuensi relatif. Untuk frekuensi relatif, rumusnya yaitu sama dengan kurung buka di sini, lalu kita bagikan dengan 8. Kedua ini selanjutnya kita klik nilai n-nya yaitu 50. Setelah itu dikalikan 100.
Kita enter, dapatlah 10. Lalu ini kita tarik lagi sampai sini. Nah, sudah selesai seperti ini. Kita blok terlebih dahulu. Dari sini lalu kita ambil. Selanjutnya yaitu kita akan membuat diagram lingkarannya. Untuk membuat diagram lingkaran, biasanya yang digunakan adalah yang persenan. Buat diagram lingkaran yaitu kita blok ini sampai sini, lalu kita ambil insert dan kita klik di sini. Jadi sudah ada diagram lingkaran. Kita tuliskan data nilai statistik. Ini dapat kita ubah seperti ini, seperti ini. Nah, jadi sudah selesai untuk pembuatan data frekuensi dan juga diagram lingkaran pada Microsoft Excel. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas langkah-langkah dalam membuat tabel frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Jadi hal yang pertama kita sediakan datanya terlebih dahulu. Data yang digunakan kali ini data nilai statistik 100 mahasiswa. Hal pertama yang kita lakukan dalam menghitung atau membuat tabel frekuensi adalah mengetahui dahulu banyaknya data dengan menggunakan rumus sama dengan kaunta. Lalu kita blok datanya. Kemudian enter jumlah data yang saya gunakan 50 nilai statistik. Selanjutnya kita mencari nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Untuk nilai terkecil dengan rumus sama dengan min, buka kurung, kita blok datanya. Kemudian enter. Kita dapatkan nilai terkecil yaitu 40. Kemudian untuk nilai terbesar dengan rumus sama dengan max, buka kurung, kita blok datanya lagi. Kemudian enter. Untuk nilai terbesar yaitu 95. Selanjutnya kita akan mencari data range dengan rumus sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Kemudian enter. Kita telah mendapatkan range-nya. Kemudian menghitung jumlah kelas. Dengan menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,322 dikali log, lalu buka kurung, dan nilai statistik kemudian tutup kurung, lalu enter. Dan kita mendapatkan jumlah kelas. Setelah itu kita akan menghitung panjang kelas, yang dimana rumusnya adalah sama dengan range dibagi jumlah kelas. Kemudian enter. Kita telah mendapatkan panjang kelas. Lalu kemudian jumlah kelas akan dibulatkan ke atas. Dan panjang kelas akan dibulatkan ke bawah.
Kemudian akan mencari intervalnya. Di sini intervalnya kita akan mulai dari data terkecil. Data terkecil yaitu 40. Kemudian di sini karena panjang kelasnya 8, lalu rumus intervalnya adalah sama dengan 40 ditambah 8 dikurang 1. Kemudian enter. Kemudian kita akan muncul lagi ke bawah dengan rumus sama dengan 47 ditambah 1. Lalu enter. Sebelahnya kita tinggal tarik sesuai jumlah kelas yaitu 7. Kemudian di sini kita tarik juga dan kita sudah mendapatkan interval kelasnya. Untuk penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi, intervalnya biasa tergabungnya menjadi 1 dengan rumus sama dengan concatenate buka kurung 40 titik koma titik atas strip titik atas titik koma 47 tutup kurung lalu enter. Setelah itu kita mendapatkan hasil dan tarik ke bawah. Kemudian kita akan mencari untuk frekuensinya. Kita blok dahulu ke bawah. Kemudian dengan rumus sama dengan frekuensi lalu blok data, kemudian blok batas atas, kemudian tekan Ctrl Shift Enter. Untuk membuktikan jumlah datanya itu dengan rumus sama dengan sum blok nilai frekuensi kemudian enter. Maka kita mendapatkannya. Setelah itu kita akan menghitung frekuensi relatif. Dengan rumus sama dengan buka kurung 5 dibagi 50 kali 100. Kemudian enter. Dan tarik ke bawah agar mendapatkan hasilnya. Jadi ini adalah tabel frekuensinya. Kemudian kita akan membuat sebuah grafik. Kita pertama memblok data interval. Dan data frekuensi, lalu klik insert,
dan pilih diagram yang diinginkan. Karena di sini saya membuat diagram batang. Setelah itu kita tarik ke bawah. Setelah itu kita edit agar terlihat lebih menarik. Bagian card, title diganti menjadi data nilai statistik 100 mahasiswa. Jika kalian ingin merubah bentuk-bentuk diagramnya, kalian bisa lihat di atas. Tinggal kalian ubah-ubah sesuai yang kalian inginkan. Jadi untuk video kali ini, saya akan membahas langkah-langkah dalam membuat tabel frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Jadi hal yang pertama yang kita sediakan adalah datanya terlebih dahulu. Data yang digunakan kali ini adalah data nilai statistik 100 mahasiswa. Hal yang pertama kita lakukan dalam menghitung atau membuat tabel frekuensi adalah mengetahui dahulu banyaknya data dengan menggunakan rumus sama dengan konta buka kurung lalu blok datanya. Kemudian di enter. Jumlah data yang saya gunakan adalah 50 nilai statistik. Selanjutnya, kita mencari nilai terkecil dan nilai terbesar. Untuk nilai terkecil dengan rumus sama dengan min buka kurung lalu blok data kemudian enter. Kemudian untuk nilai terbesar dengan rumus sama dengan max buka kurung blok data kemudian enter dan kita mendapatkan nilai sebesar yaitu 95. Selanjutnya kita akan mencari data range dengan rumus sama dengan klik terbesar kurang klik terkecil. Kemudian kita menghitung jumlah kelas dengan rumus sama dengan 1 tambah kurung buka 3,322 kali log n
kurung tutup, kemudian enter. Dan kita mendapatkan jumlah kelas. Setelah itu kita akan menghitung panjang kelas, di mana rumusnya adalah sama dengan range bagi jumlah kelas. Kemudian enter. Lalu kemudian jumlah kelas akan dibulatkan ke atas dengan jumlah kelas 7 dan panjang kelasnya 8. Kemudian kita akan mencari intervalnya. Di sini intervalnya akan mulai dari data terkecil yaitu 40. Kemudian di sini karena panjang kelasnya 8, lalu rumusnya adalah sama dengan 40 tambah 8 kurang 1 enter. Kemudian data kita akan mulai lagi ke bawah dengan rumus sama dengan 47 tambah 1 lalu di enter. Sebelahnya tinggal kita tarik sesuai jumlah kelas yaitu 7. Kemudian di sini kita tarik juga dan kita mendapatkan hasil interval kelasnya. Untuk penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi, intervalnya bisa tergabung menjadi satu dengan rumus sama dengan
Selanjutnya kita akan menghitung frekuensi relatif dengan rumus sama dengan kurung buka 5 bagi 50 kali 100 kurung tutup, kemudian enter. Lalu kita tarik ke bawah agar mendapatkan hasilnya. Jadi ini adalah hasil tabel frekuensinya. Kemudian kita akan membuat sebuah grafik. Jadi untuk membuat grafiknya, pertama-tama kita akan memblok data interval dan frekuensinya. Kemudian klik insert dan pilih diagram yang diinginkan. Di sini saya menggunakan diagram garis. Setelah itu kita akan edit data agar terlihat lebih menarik. Dengan diganti menjadi data nilai statistik 100 mahasiswa. Sekian video saya, terima kasih.